yang Pak Prabowo sempat ngasih opsi antara mau internet gratis atau makan gratis. Ya, walaupun Pak Prabowo akhirnya menjawab internet gratis boleh kan, kata Pak Prabowo gitu kan, tapi prioritasnya adalah makan gratis gitu. Nah sebenarnya gue pengen ngelihat debat itu lebih dalam lagi sebetulnya. Gue pengen tahu alasan mendalam kenapa harus makan gratis, karena anggarannya kan 450 triliun. Anggaran sebesar itu maksud gue kalau di alokasikan ke tempat yang lebih baik seperti gaji guru, gaji dosen, tenaga pengajar, atau hal-hal yang sifatnya pendidikan atau kesehatan mungkin akan lebih baik gitu loh. Karena gue tipikal orang secara pribadi, gue nggak mau ngasih ikan, tapi gue mau ngasih pancingnya supaya orang bisa mancing sendiri gitu. Tapi Mas Diandri gimana, maksudnya untuk tanggal 14 besok sudah benar-benar menentukan? Sudah, gue dari awal memang ke ini paslon Ganjar Mahfud. Apa sosok apa sih di balik mereka kedua orang ini? Gini, Pak Mahfud itu kan satria hukum ya. Kita tahu dari Trias Politika semuanya dia udah pernah. Beliau tuh udah pernah di legislatif, di yudikatif, bahkan menjadi eksekutif. Jadi secara pengalaman dan pemahaman bernegara sangat lengkap. Pak Ganjar juga begitu, 10 tahun di legislatif, 10 tahun di eksekutif. Ya kita tahu bahwa manusia semua nggak ada yang sempurna, tapi kalau kita ngelihat rekam jejaknya, gua rasa pilihan gua ini nggak salah, tepat, dan mereka tahu bahwa bagaimana harus menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu besar ini. Seberapa yakin Bang kalau kita bakal menang? Karena kan ya kita tahu lah situasi yang sekarang dengan berbagai dugaan kecurangan dari paslon sebelah, dan ada kemungkinan juga nanti kecurangan itu akan berlanjut sampai setelah pencoblosan. Gue tidak takut sih dengan yang namanya kecurangan sih. Gue yakin betul Presiden 2024 itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun atau siapapun nanti yang memimpin, gue hanya berdoa semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ditanya apakah gue yakin Ganjar Mahfud akan menang, sejauh ini gue cuma bisa bilang gue masih yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menuju ke putaran kedua. Kita lihat nanti setelah putaran kedua seperti apa. Berarti optimis lolos ke putaran 2 ya, dan belum optimis untuk langsung menang satu putaran. Pelan-pelan dulu lah. Gue bukan Tuhan juga, gue nggak bisa bilang kita akan menang. Bilang tadi tanggapan Bang Gilang ini, ya, masyarakat banyak yang masih bingung menentukan pilihan, termasuk ada Pak Presiden juga seperti kan dia mengaku bingung. Nah itu gimana tanggapan dari Bang Gilang yang udah milih? Ya semua orang itu berhak untuk menentukan pilihannya secara personal. Karena memilih itu berdasarkan emosional, itu kata Panji kan. Memilih itu kan berdasarkan emosional. Ada yang ngelihat karena rambutnya putih, ada yang ngelihat karena ganteng, ada yang ngelihat karena Pak Mahfud misalkan orangnya pinter. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang terbuka karena beliau. Ada juga yang ngelihat karena mungkin dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan komunitas-komunitas tertentu. Jadi itu personal aja. Jadi kalau gue bilang orang-orang yang sekarang lagi bingung untuk memilih, mereka tidak bingung, tapi memang mereka mencari yang terbaik versi mereka sendiri. Nah, tugas dari para juru kampanye itu tentunya adalah mengingatkan orang-orang atau swing voter tersebut untuk ngasih tahu bahwa nih, track recordnya tuh begini loh. Ketika ditanya masalah apa, mampu untuk menjawab secara langsung, secara spontan, bukan cuma di forum-forum debat resmi, tapi juga ditanya misalkan door to door ditanya, atau mungkin kayak sekarang nih kayak begini ditanya apa dia bisa jawab, dia tahu permasalahan bangsa ini seperti apa. Jadi swing voter itu ya kita sebutnya swing voter. Swing voter itu biasanya mereka memang lagi memantau, tapi mereka pasti akan memilih. Mas Gilang, ini kan lu sekarang posisi lagi nyalek gitu, terus aktif juga di politik. Terus kapan gitu wujudin mimpi lu yang tertunda kemarin-kemarin untuk berkarir di Amerika gitu? Amerika? Ya. Ya kemarin tuh gue pengen banget untuk berkarir di Hollywood. Ya. Nah itu sambil gue lakuin kok, sambil gue coba untuk cari agent di sana, gue tetap ngirimin video gue casting, tetap gue lakuin. Nah, cuman memang saat ini gue juga punya mimpi yang lebih besar lagi. Gue pengen Indonesia itu menjadi salah satu pusat industri entertainment di dunia. Jangan kalah dari Korea. Korea aja kita semua bisa pergi ke Korea untuk jadi idol K-pop, idol Korea supaya bisa dikenal di seluruh dunia. Jadi kenapa kita nggak coba buat untuk di negara kita sendiri? Makanya visi misi gue itu kan adalah
bisa membangun industri entertainment yang begitu luar biasa sehingga nanti banyak orang datang ke sini untuk terkenal di seluruh dunia, kira-kira seperti itu. Sesulit apa sih buat tembus Hollywood Mas Gilang sampai maksudnya usaha Sulit, cukup sulit. Tapi kalau gua nggak usaha, gua juga salah. Dengan gua usaha aja gua udah cukup happy lah. Tapi ada maksudnya syarat-syarat tertentu kah maksudnya untuk berkarir di sana gitu? Nah itu misteri tuh. Kita juga nggak pernah tahu kan, tiba-tiba Iko Uwais di sana, Yeah. Joe Taslim di situ, tiba-tiba Ibu Christine Hakim lagi ada film Hollywood dia ikut syuting. Kemarin juga Maxim Butier juga tiba-tiba main film Hollywood, itu misteri semua. Jadi kalau gue bilang sih apa ya, itu terserah Allah lah. Yang penting gue udah usaha, udah ada ke arah. Tapi lu sharing-sharing juga nggak sih sama Joe, sama Iko, sama Maxim, sama... Gua nanya dan mereka pun juga udah ngasih tahu pola-polanya seperti ini. Tapi tetap karena yang mau menuju ke internasional kan bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma dari Jakarta, tapi seluruh dunia. Jadi saingannya ya memang orang seluruh dunia. Tapi kenapa lu langsung Amerika gitu, nggak coba dulu Asia atau mungkin Eropa gitu atau seperti apa? Dulu tuh gua dari daerah, gua bermimpi untuk bisa jadi public figure di Indonesia. Alhamdulillah tercapai. Dan sekarang gue punya mimpi untuk bisa ke Hollywood karena menurut gue industri entertainment tuh puncaknya di sana. Nah, jadi gue nggak takut untuk bermimpi. Gak ada salahnya. Atau mungkin mau coba dulu lari ke Korea dulu gitu, industri K-pop? Gue nggak tahu nanti gue akan dibawa ke arah mana, tapi gue tetap goalnya adalah ke situ. Jadi nggak jadi ya terserah. Oh ya. Tapi kenapa maksudnya apa